Kitab suci mengajarkan kepada kita cara hidup terbaik, cara penderitaan yang paling mulia, dan cara kematian yang paling nyaman. Mereka yang mengenal Allah akan rendah hati, dan mereka yang mengenal diri mereka sendiri tidak dapat dibanggakan. Apapun yang telah kita kasihi, idolakan, dan sandarkan secara berlebihan, Allah telah dari waktu ke waktu menghancurkannya, dan membuat kita melihat kesia-siaannya, sehingga kita menemukan jalan yang paling siap untuk menyingkirkan penghiburan kita adalah dengan menaruh hati kita secara luar biasa atau tidak tercemar padanya. Ketika jagung hampir matang, ia menundukkan kepala dan membungkuk lebih rendah daripada saat berwarna hijau. Ketika umat Allah hampir matang untuk surga, mereka tumbuh lebih rendah hati dan menyangkal diri. Paulus memiliki satu kaki di surga ketika dia menyebut dirinya yang paling utama dari orang-orang berdosa dan paling sedikit dari orang-orang kudus. Oh dosa terkutuk, engkaulah yang membunuh Tuhanku tersayang. Demi Anda, dia menjalani semua ini. Jika kejimu tidak begitu besar, penderitaannya tidak begitu banyak. Dosa terkutuk, Anda adalah pisau yang menusuknya. Engkau pedang yang menembusnya. Betapa belas kasihan bagi kami untuk memiliki orang tua yang berdoa bagi kami sebelum mereka memiliki kami, serta pada masa bayi kami ketika kami tidak dapat berdoa bagi diri kami sendiri. Anda mungkin melihat beberapa pemeliharaan sekali dan lagi, dan melihat sedikit atau tidak sama sekali di dalamnya. Tetapi lihatlah, 7 kali, yaitu, sering-seringlah merenungkannya, dan Anda akan melihat kemuliaannya yang meningkat, seperti awan yang membesar itu. 1 Raja-Raja 18:44. Apa yang dimulai bukan dengan doa, jarang berakhir dengan penghiburan. Adalah tugas orang-orang kudus, terutama di masa lurus, untuk merenungkan kinerja penyelenggaraan ilahi bagi mereka di semua negara bagian, dan melalui semua tahap kehidupan mereka. Ini adalah dukungan dan penghiburan besar dari orang-orang kudus dalam semua kesusahan yang menimpa mereka di sini, bahwa ada roh yang bijaksana duduk di semua roda gerak, dan mengatur makhluk-makhluk yang paling eksentrik, dan rancangan mereka yang paling merusak untuk masalah-masalah yang diberkati dan bahagia. Ketika dunia tersenyum kepada kita, dan kita telah mendapatkan sarang yang hangat, bagaimana kita bernubuat tentang kelegaan dan kedamaian dalam perolehan-perolehan itu, berpikir dengan baru yang baik, hal-hal besar bagi diri kita sendiri, tetapi pemeliharaan oleh bencana tertentu atau umum membatalkan rencana kita, Yeremia 45:4 dan 5, dan semua ini untuk memalingkan hati kita dari makhluk itu kepada Tuhan. Murka yang akan datang menyiratkan masa depan dan kekekalan dari murka ini. Ya, itu bukan hanya masa depan yang pasti, tetapi ketika itu datang, itu akan menjadi murka yang menetap, atau murka yang masih datang. Ketika jutaan tahun dan usia telah berlalu, ini masih akan menjadi murka yang akan datang. Selalu datang seperti sungai yang selalu mengalir. Lihatlah ke sekeliling di dunia,
dan Anda mungkin melihat beberapa di setiap tempat yang menjadi objek belas kasihan, berduka karena kecelakaan menyedihkan dari semua kenyamanan hidup. Sementara itu Tuhan dengan lembut melindungi Anda. Apakah kita memahami dengan benar apa kerugian dosa? Kita lebih suka mengagumi karunia Allah daripada mengeluh tentang ketatnya penyelenggaraan ilahi. Dan jika kita menganggap bahwa Allah tidak memiliki kewajiban keadilan atau rasa terima kasih untuk menghargai setiap tugas kita, itu akan menyembuhkan sungut-sungut kita. Kejadian 32 ayat 10. Dosa mendatangkan keringat, Kejadian 3 ayat 19, tetapi sekarang, tidak berkeringat meningkatkan dosa. Adalah lebih mudah untuk menyatakan, seperti seorang orator terhadap 1000 dosa dalam diri orang lain, daripada untuk menjelek-jelekan satu dosa dalam diri kita sendiri, untuk menjadi lebih rajin di mimbar-mimbar kita daripada di lemari kita, untuk mengkhotbahkan 20 khotbah kepada umat kita daripada satu kepada hati kita sendiri. Jika Tuhan hanya memberi Anda sebagian kecil dari dunia, namun jika Anda saleh, Dia telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Anda. Ibrani 13 ayat 5. Tuhan telah memerintahkan kondisi itu untuk Anda yang benar-benar terbaik untuk kebaikan abadi Anda. Jika Anda memiliki lebih banyak dunia daripada yang Anda miliki, kepala dan hati Anda mungkin tidak dapat mengelolanya untuk keuntungan Anda. Hati nurani yang seharusnya menjadi trotoar orang berdosa di bumi ini menjadi cambuk orang berdosa yang akan mencambuk jiwanya di neraka. Apa yang merupakan tempat duduk dan pusat dari semua rasa bersalah sekarang menjadi tempat duduk dan pusat dari semua siksaan. Jika Anda ingin melihat betapa besar dan mengerikan dan jahatnya dosa, ukurlah itu dalam pikiran Anda, baik dengan kekudusan dan keagungan Tuhan yang tak terbatas, yang dirugikan olehnya, atau oleh penderitaan Kristus yang tak terbatas, yang mati untuk memuaskannya, dan kemudian Anda akan memiliki pemahaman yang lebih dalam akan kedahsyatannya. Ketika Tuhan memberi Anda penghiburan, adalah kejahatan besar Anda untuk tidak mengamati tangannya di dalamnya. Pemeliharaan sering membingungkan dan menjerat pikiran kita, tetapi membawanya ke firman, dan tugas Anda akan segera terwujud. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, dan memperhatikan kesudahan mereka, Mazmur 73 ayat 7. Dan bukan hanya tujuan mereka, tetapi kewajibannya sendiri, untuk diam dalam kondisi tertindas dan tidak iri pada kemakmuran mereka. Kami berkhotbah dan berdoa, dan Anda mendengar, tetapi tidak ada gerakan yang dikehendaki Kristus sampai Roh Allah meniup ke atas mereka. Semua pemeliharaan gelap, rumit, membingungkan di mana kita kadang-kadang begitu tersinggung kita akan, suatu hari, melihat menjadi bagi kita, seperti jalan yang sulit melalui padang gurun adalah ke Israel, jalan yang benar ke kota tempat tinggal. Saya pikir tidak terlalu sulit untuk membedakan tugas dan percakapan orang Kristen, apa yang membingkai semangat mereka. Ambillah seorang Kristen dalam kerangka yang baik, dan betapa serius, surgawi, dan menguntungkannya percakapan dan tugasnya. Sungguh teman yang menyenangkan dia selama kelanjutannya.
Apa? Berdamai dengan bapa, dan berperang dengan anak-anaknya. Tidak mungkin. Terkadang Tuhan menggunakan alat untuk kebaikan bagi umatnya, yang tidak merancang apapun selain kejahatan dan kerusakan bagi mereka. Jadi saudara-saudara Yusuf berperan penting bagi kemajuannya dalam hal di mana mereka merancang kehancurannya, Kejadian 50 ayat 20. Kesengsaraan memiliki kegunaan dan akhir yang sama bagi jiwa kita, bahwa cuaca dingin telah menimpa pakaian-pakaian yang diletakkan dan diputihkan, mereka mengubah rona dan membuatnya putih. Tuhan memerintahkan demikian, agar iman dan doa datang di antara keinginan dan persediaan kita, dan kebaikan Tuhan bisa lebih diperbesar di mata kita karenanya. Kehendak Tuhan yang diwahyukan ini dinyatakan kepada kita dalam firman-Nya, atau dalam pekerjaannya. Yang pertama adalah kehendak-Nya yang memerintah, yang terakhir kehendak-Nya yang mempengaruhi atau mengizinkan. Marilah kita mempertimbangkan dan mengagumi bahwa Allah yang besar dan diberkati ini akan sangat memprihatinkan, seperti yang telah Anda dengar Dia ada dalam semua pemeliharaannya, tentang cacing-cacing yang keji dan tercela seperti kita. Dia tidak membutuhkan kita, tetapi diberkati secara sempurna dan bahagia dalam dirinya sendiri tanpa kita. Kita tidak dapat menambahkan apapun kepadanya. Rasa bersalah adalah bahaya. Apa itu api untuk bubuk mesiu? Seorang pria tidak perlu takut untuk berjalan di antara banyak barel bubuk, jika dia tidak memiliki api di sekelilingnya. Hal ini tidak dengan kita. Seperti pekerja lainnya, mereka menemukan pekerjaan mereka saat mereka meninggalkannya, begitu juga kita. Dosa dan setan mengungkap hampir semua yang kita lakukan, kesan yang kita buat pada jiwa umat kita dalam satu khotbah, lenyap sebelum khotbah berikutnya. Betapa sering pemeliharaan telah meyakinkan para pengamatnya, setelah mengingat kembali kejadian-kejadian dalam hidup mereka, bahwa jika Tuhan membiarkan mereka menuruti kehendak mereka sendiri, mereka sering kali menjadi penyiksa mereka sendiri, jika bukan algojo. Apabila kebutuhan kita diizinkan untuk bertumbuh sampai suatu ekstremitas, dan semua harapan yang terlihat gagal, maka kelegaan yang diberikan dengan luar biasa meningkatkan harga belas kasihan semacam itu. Yesaya 41:17-18. Semakin banyak kesengsaraan yang telah Anda alami, semakin banyak bantuan yang Anda miliki untuk kehidupan kekudusan ini. Jika Anda lalai untuk memberi petunjuk, anak-anak Anda, di jalan kekudusan, akankah iblis lalai untuk memberi petunjuk kepada mereka di jalan kejahatan? Tidak, jika engkau tidak mau mengajari mereka untuk berdoa, dia akan mengutuk, bersumpah, dan berdusta. Jika tanah tidak diolah, gulma akan muncul. Jika diberkati, harap berkenan menjadi berkat dengan subscribe, like dan bagikan kepada yang lain.